Hai guys, ketemu maning karo aku, cah ganteng ya dari Belitung. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas suatu hal yang lagi viral di media sosial ya kan. Dan unik sih menurut gue, karena kejadian ini bener-bener jarang sampai membeludak kayak gini viralnya gitu loh. Gue aja sampai ini apaan sih gitu kan. Tapi setelah dilihat-lihat ternyata gokil juga ya. Ada motif-motif tertentu sih kalau menurut praduga gue gitu kan. Nah di sini buat kalian yang nggak tahu tentang kronologisnya kayak gimana, jadi gue ceritain sedikit ya. Menurut penuturan warga yang ada di sana, ya kan, warga Depok tuh, ada warga yang kehilangan duit, ya kan. Dan kejadiannya sudah berlangsung 1 tahun gitu, terus menerus gitu kan. Nah, menurut warga seperti itu. Yang jadi unik adalah ini si yang malingin duit udah ketangkap katanya, dan bukan dalam bentuk wujud manusia bre gitu, dalam bentuk wujud babi gitu. Dan kalau gue pribadi ngelihat ini tuh hoax ya, berita bohong. Tapi yang gue salutin ya, beritanya ini terkonsep bre, bagus gitu loh. Orang yang membuat, kalau dugaan gue benar, orang yang membuat skenario ini cerdas ya. Nah tapi ini harus jadi perhatian kita semua, perhatian publik, yang menurut gue sudut pandang yang lain, gue melihatnya ini hal-hal yang miris gitu menurut gue. Kenapa gue ngomong miris? Ya karena kita akan bahas nanti di belakang. Nah karena gini loh, gak mungkin hal-hal yang terkonsep seperti ini gitu kan, itu gak ada tujuannya gitu. Itu makanya gue bilang miris. Apa tujuannya? Nanti kita bakal bahas di belakang. Kenapa gue ngomong ini berita bohong? Ya karena nggak ada bukti otentik gitu loh, bukti yang bener-bener real, nyata gitu. Ya yang ada cuma babi doang. Ya babi pada umumnya gitu. Hidungnya begini ya kan, telinganya agak gede gitu. Ya pada umumnya gitu aja. Gak ada gitu babi kayak collab sama tuyul misalnya, babinya pakai popok. Kan enggak. Ya memang gitulah babi pada umumnya gitu. Tapi kan ada argumen dari warga gitu loh. Ya emang bener sih, argumen dari warga, bahkan banyak gitu loh. Dan mereka nggak peduli orang lain mau percaya mau enggak, yang penting mereka percaya dan memang udah gitu adanya, katanya segitu. Tapi kalau gue pribadi ngelihatnya malah argumen itu kan bisa dibentuk tuh cuy. Dan kalau di dunia perintrogasian, gimana sih ngomongnya, interogasian, yaitu, bentar, gue angkat jemuran. Oke, balik maning. Dan di dalam dunia perintrogasian, apa sih? Itulah pokoknya. Dalam dunia wawancara gitu kan, kalau kita pengen mencari kebenaran, apalagi orangnya banyak, itu malah lebih enak. Kalau misalnya orang ini bohong, itu enak cara nyari taunya. Yang pertama, kita wawancara mereka satu persatu di ruangan yang berbeda gitu, di tempat yang berbeda. Pasti banyak kesaksian yang ngejanggal di situ kalau mereka bohong. Oke ya, itu. Dan ini nanti bakal ada cuplikan tayangan yang nunjukin bahwa ada beberapa kejanggalan yang gue ambil dari salah satu YouTuber gitu kan, videonya, kesaksian dari warga. Itu pun nggak semua, cuman ada, kalau nggak salah ada 3 orang yang ngomong di situ. Ya, oke. Nah dari beberapa cuplikan ini gitu lah, kita bisa tahu bahwa penulis skenario ini cerdas menurut gue. Ya cerdasnya itu karena dia tuh benar-benar nyembunyiin semua hal-hal yang berkaitan tentang kejadian ini gitu. Kan di kronologi ini kita bisa tahu kalau penangkapannya itu di malam hari ya kan. Di malam hari, kemudian yang nganterin itu ada 2 orang katanya sih gitu. Nganterinnya itu ada 2 orang, yang 1 orangnya itu yaitu yang berubah jadi babi itu tadi kan. Nah ini si babi yang itu kan dia diem tuh di situ di bawah jendela katanya sih gitu. Jaraknya 300 meter. Tapi ada kejanggalan lagi di video yang lainnya, dia ngomong bahwa
Gak jauh dari situ, ya udah dia langsung turun di jalan sekitar 30 meter ke tempat ritual itu. Nah jam 11 itu orang tuh naik motor Mio bertiga turun di depan rumah RW Hamdani. Nah sama warga udah dipantau, dia langsung menuju ke rumah Pak RW Hamdani, langsung berhenti di bawah jendela. Di jendela dia ritual dari jam 11. Nah ini dia. Nah menurut keterangan RT atau RW yang di situ lah, gue lupa, atau masyarakat atau warga itu, dia ngomong kayak gini di videonya. Iya. Makanya kalau saya tayangin di HP, kesianan yang nangkep. Iya. Ya orang gede-gede banget kan, punya juga gede juga. Ntar orang wadon yang ngeliat bingung. Bukan ngeliatin babinya. Iya. Ngeliatin apa? Nah, jadi kita nggak mungkin nangkap si pelaku kalau belum ada bukti yang nyata gitu kan. Nah, yang gue heranin, kenapa nggak direkam aja? Dan dia udah ngejawab tuh, kenapa nggak direkam aja? Ya karena, ya kali kita ngerekam, kan yang nangkap juga pada bugil. Yang diperhatiin, bukannya jadi babi dong. Yang diperhatiin mereka yang pada bugil kan, ya kan? Ya kalau menurut gue nih ya kalau mau direkam ya udah tinggal rekam aja gitu. Kita kan yang mau melihat bukti dan proses si orang ini jadi babi gitu. Dan menurut gua nih ya, kan di situ ada proses tuh. Proses perubahan dia jadi babi itu selama 1 jam tuh ya kan. Itu selama 8 jam, sama 1 jam itu. Nah ini, jadi selama 1 jam itu kan mereka pada nunggu tuh, ya kan. Kenapa nggak saat nunggu itu nggak direkam gitu loh, ya kan? Direkam aja. Terkait nanti orang-orang ini langsung gerbek, langsung jadi kerekam gitu kan. Ada kelihatan batu kinyang. Gundal gandul gitu kan. Ya nanti tinggal dipotong aja. Batu kinyangnya enggak. Bukan batu kinyangnya yang potong, videonya yang potong gitu kan. Nah, simpelnya kayak gitu sebelum jadi bahan bukti gitu kan. Dan kalau gua ada di situ sebenarnya apa yang akan gua lakuin? Mungkin gua akan membagi menjadi 2 tim, ya kan. Tim yang pertama, lu standby, awasin tuh babi gitu kan, awasin tuh orang yang jadi babi dan rekam. Gua sama yang lain coba buat kejar tuh 2 orang yang nungguin si orang yang jadi babi ini jadi babi gitu loh. Kan ditungguin katanya. Iya dong, karena bakal lebih sulit ngejar tuh babi karena babi itu kecil kan. Jadi ya tahu sendiri kalau babi lari gitu kan. Apalagi kalau babi hutan. Gak tahu kalau babi jadi-jadian. Nah, nangkap orang tuh lebih gampang sebenarnya, Bre. Ya udah tinggal kejar, tubruk atau gimana gitu, apa gitu. Atau lu bisa orang bener bisa lihat cek itu apa plat nomornya gitu. Atau gimana gitu ya, supaya ada jejaknya situ yang bisa ketangkep gitu loh. Nah, ada juga cuplikan ini. Awal ritual di sini, Pak. Awal ritual di sini. Dari cuplikan ini kita bisa tahu kalau setnya itu deketan gitu loh. Antara tempat kejadian perkara dia berubah jadi babi, penangkapan juga di situ, dan kandang babi juga di situ. Dan katanya kandang babi itu udah dibuat 15 hari katanya. 15 hari atau berapa hari gitu ya. Pokoknya sebelum perkara kejadian gitu kan. Berarti kan ini udah dikonsepin bener-bener dalam satu lokasi gitu loh. Ya cerdas banget nih orang. Jadi ada lagi yang unik di cuplikan ini. Ya ini maksudnya dimanapun kondisinya gitu kan. Ya dimanapun kondisinya, dimanapun tempatnya. Ketika ada keramaian, ya udah jualan aja, dagang gitu. Cuek gitu loh, bodoh amat. Kan yang mistisnya ada juga orang yang ngomong di situ ada mistis yang tertentu nggak yang saat ini dirasain gitu kan. Katanya ada bau menyan atau bau apa gitu loh gitu. Sementara kan gini ya. Ya bau menyan itu bisa jadi dari siapa aja kan. Atau bisa dilakuin oleh skenario kayak mana gue nggak tahu lah ya kan. Tapi yang jelas sampelnya gini deh. Lu orang kentut tapi nggak bunyi nih di tongkrongan ya kan. Itu pasti jadi fitnah, bro. Kalau lu nggak ngomong, saling tuduh-tuduhan tuh. Iya.
Nah, jadi yang membuat miris adalah sebenarnya, kita urutkan dulu nih, ya kan? Si pembuat konsep mungkin kaget ya kan, kok bisa jadi spiral ini anjir. Sampai udah nyeret-nyeret bawa MUI, katanya sih menurut keterangan kayak gitu, MUI, polisi gitu kan. Di situ juga rame gitu kan. Karena memang kejadian ini udah bener-bener viral gitu kan, dan memang ya siapa sih yang nggak takut gitu kan. Nyebarin berita hoax kayak gini gitu. Misalkan dugaan gue bener, ya gimana caranya supaya udah cepet beresin aja. Karena ada satu kejadian yang unik, kata warga di situ nih ya, kalau udah lewat dari 3 hari itu si babi ya kan, kalau dipenggal dia bisa jadi manusia tuh, katanya sih gitu. Dan menurut ada juga kesaksian yang lain yang ngomong bahwa dia mau ditunggu sampai entar sore gitu kan, dari siang ke tengah hari tuh sampai ke sore, tunggu sampai babinya itu, tunggu sampai warga yang keluarganya gitu yang nyari nih babi gitu kan datang ke situ. Pada siang ini babi ini akan kita matikan, sehingga nanti kalau sudah mati keluarganya datang, pasti namanya keluarga, anak yang hilang pasti datang. Tapi karena memang udah semakin rame, ya akhirnya diputusin ya udah penggal aja tuh babi gitu kan, nggak nunggu gitu. Nah ini jadi kejanggalan toh, iya. Ya ditunggu aja sih. Karena tuh babi juga nggak bakalan kemana-mana gitu. Ada juga yang ngomong takut gitu, takutnya nanti itu kan babi pas malam penangkapan itu agak gede gitu kan. Semakin kesini semakin kecil karena kalungnya itu katanya udah dilepas, dan itu makin kecil gitu. Takutnya nanti ngilang. Ya kali orang serame itu nggak nyaksiin dan nggak bawa HP, dan udah biarin aja. Kalau memang hilang kan direkam, oh hilang, ternyata bener mistis toh, ada buktinya. Si babi itu berhari-hari pun ada di situ, kita juga nggak bakalan tahu gitu keluarganya itu siapa gitu kan. Sehingga ya udah, gimana caranya supaya kembali ke konsepnya, gimana caranya supaya ini cepet kelar, ya udah bunuh aja tuh babi ya, nggak, udah selesai. Nah kalau lu orang sadar bahwa si pembuat konsep ini tujuannya itu udah tercapai. Apa ya tujuannya? Membuat sebuah destinasi wisata gitu. wisata dadakan di bulan Ramadan gitu. Momennya udah pas gitu loh. Dan di situ juga kalau kalian sadar ada ya, jadi ada warga yang minta sumbangan kunjungan seikhlasnya. Tapi di bawahnya ada tulisan 5.000. Gak jadi ikhlas dong. Aduh. Ya gitulah. Tujuannya udah tercapai, tapi karena ya itu tadi, balik lagi ke tadi, karena kejadiannya udah benar-benar viral dan mungkin panik gitu kan. Gimana caranya, udah keseret-seret MUI sama Polri ya. Gimana caranya kejadian ini supaya ya udahlah kelar gitu, beres. Ya caranya seperti itu. Dan kalau menurut praduga gue lagi nih ya, gue jadi mikir nih. Gue jadi mikir, apa karena memang COVID sebegininya penghasilan warga berkurang? Ekonomi kita disusah, jangan kita jadi tambah susah karena hal seperti ini. Yang akhirnya dia kepikiran buat, oh gimana kalau buat kayak gini aja. Jadi ini luar biasanya itu sampai bawa banyak orang. Dan kalau ceritanya bener ini mereka bugil, mereka buat reka adegannya itu seolah-olah bener gitu kan di malam hari itu. Ini luar biasa sih. Nah ada lagi video nih. Datanglah motor Mio merah, warna merah, berboncengan 3 orang. Setelah mundar-mandir, beberapa balik yang terakhir itu nurunin 1 orang sudah berpakaian berjubah hitam. Dalam proses penurunan berjubah hitam itu, nah dia agak keceletot tuh. Agak kecelototnya itu gini. Dia seakan-akan ngomong bahwa ada 3 orang yang bawa babi gitu aja. Yang sebenarnya kalau gua boleh simak, ide kreatif seperti ini yang lu pembuat konsep nih ya, lu bisa manfaatin kreativitas lu dan kekompakan masyarakat yang ada di situ untuk membuat sesuatu hal yang lebih unik, yang boom gitu loh. Ya ini juga nggak apa-apa sih, anggap aja ini permulaan gitu.
Ya kalau memang praduga gue ini gara-gara penghasilannya berkurang, ya gue harap sih mudah-mudahan COVID ini cepet beres ya. Kita udah capek banget, udah 1 tahun. Mendak jokes banget sih, maksudnya udah kayak ulang tahun gitu, udah 1 tahun, rasanya jengkel banget. Terima kasih lah udah nonton video ini. Ya maaf kalau ada salah-salah kata. Itu cuman perspektif gue aja sebagai seorang yang mengamati video-videonya. Nah, kalau kalian punya pendapat lain silahkan kolom komentarnya diisi di komen. Terima kasih, thanks for watching and bye bye.